Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Farmasi Klinik Stika Salsabila Serang akan membahas tentang penyakit infeksi. Apa itu penyakit infeksi? Definisi penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Meski beberapa jenis organisme terdapat di tubuh dan tergolong tidak berbahaya, pada kondisi tertentu organisme-organisme tersebut dapat menyerang dan menimbulkan gangguan kesehatan yang bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Macam-macam penyakit infeksi. Yang pertama, penyakit akibat infeksi bakteri. Penyakit akibat infeksi bakteri biasanya menimbulkan gejala berupa demam, batuk, peradangan, dan nyeri. Adapun penularannya dapat terjadi melalui percikan ludah, makanan, atau gigitan hewan yang terkontaminasi. Contoh penyakit jenis ini adalah antraks, tuberkulosis, pneumonia, meningitis, vaginosis, dan gonor. Yang kedua, penyakit akibat infeksi virus. Organ tubuh yang sering terinfeksi oleh virus adalah saluran pernapasan, saluran pencernaan, kulit, hati, dan sistem saraf. Contoh penyakit yang diakibatkan infeksi virus diantaranya adalah cacar, campak, hepatitis, HPV, influenza, polio, rabies, rubella, dan penyakit akibat coronavirus seperti MERS, SARS, dan COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Yang ketiga, penyakit akibat infeksi jamur dan parasit. Selain di tanah atau tumbuhan, jamur dapat hidup di kulit manusia dan menyebabkan penyakit yang serius. Organisme lain yang juga dapat menimbulkan penyakit saat masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan mulut adalah parasit. Contoh penyakit akibat infeksi jamur adalah meningitis, kandidiasis, kurap, infeksi jamur kuku, infeksi jamur mata, dan aspergillosis. Adapun contoh penyakit akibat infeksi parasit adalah kudis dan cacingan. Penyakit furunkel. Definisi bisul. Bisul adalah infeksi yang terjadi pada kulit, ditandai dengan adanya benjolan berwarna kemerahan pada kulit dan membesar hingga keluar bintik nanah atau disebut juga dengan mata nanah. Penyebab utama bisul adalah bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini umumnya berada pada kulit atau di dalam hidung manusia. Akan tetapi, bakteri ini tak memicu infeksi. Namun, infeksi ini bisa terjadi ketika bakteri masuk ke folikel lewat luka, gores, atau gigitan serangga. Berikut merupakan tanda dan gejala bisul. Yang pertama ada muncul benjolan merah berisi nanah yang berukuran kecil pada awalnya dan bisa semakin membesar. Yang kedua, kulit di sekitar benjolan akan tampak memerah, bengkak, dan terasa hangat jika disentuh. Yang ketiga, benjolan yang timbul akan terasa sakit, terutama saat disentuh. Dan yang terakhir, benjolan memiliki titik putih di bagian puncak yang kemudian akan pecah dan mengeluarkan nanah. Oke, selanjutnya ada penata laksanaan dari bisul. Penata laksanaan dari bisul dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika hanya beberapa buah, cukup dengan antibiotik topikal. Jika banyak, diberikan antibiotik topikal dan sistemik. Dan yang kedua, untuk furunkel dini dapat diberikan kompres air hangat dan antibiotik, misalnya golongan antibiotik belaktam, eritromisin, atau cefalosporin per oral dengan dosis 1-2 gram per hari
bergantung pada beratnya penyakit. Kompres hangat dapat dilakukan sambil menutup ruam untuk mencegah penularan ke daerah lainnya. Yang ketiga, bila mengalami supuransi, maka furunkel diinsisi. Cari dan hilangkan faktor predisposisi. Kalau berulang-ulang mendapat furunkulosis atau karbunkel, misalnya diabetes mellitus. Yang keempat, banyak furunkel tidak membutuhkan pengobatan dan akan sembuh dengan sendirinya. Dan yang kelima, jaga kebersihan daerah yang mengalami furunkel serta daerah sekitarnya. Dan yang keenam, jangan memijit furunkel, terutama yang letaknya di daerah hidung dan bibir atas, karena dapat menyebabkan penyebaran kuman secara hematogen. Yang ketujuh, bila furunkel terjadi di daerah yang tidak umum, seperti pada hidung atau telinga, maka berkolaborasilah dengan dokter untuk melakukan insisi. Dan yang kedelapan, jika memungkinkan untuk membuka furunkel, maka dilakukanlah dengan cara berikut. Cara membuka furunkel. Langkah yang harus dilakukan yaitu pertama, beri penjelasan pada keluarga mengenai tindakan yang akan dilakukan atau berikan informed consent. Yang kedua, minta seseorang untuk memegangi anak. Yang ketiga, ambillah sebuah pisau bedah steril dan insisi furunkel dengan segera pada puncaknya saja. Kemudian masukkan penjepit dalam luka dan bukalah penjepitnya untuk membuat jalan keluar bagi pus. Dengan cara ini, pus akan keluar tanpa mengganggu sesuatu. Perhatikan pisau bedah, jangan sampai masuk ke dalam karena dapat melukai pembuluh darah saraf. Yang keempat, berikan analgesik, misalnya aspirin atau paracetamol untuk mengatasi nyeri. Yang kelima, tutuplah luka dengan kasa kering. Usahakan agar satu sudut dari kasa dimasukkan, agar jalan tetap terbuka sehingga pus dapat keluar. Yang keenam, bersihkan alat-alat. Yang ketujuh, ingatkan keluarga untuk mengganti perbannya secara periodik. Yang kedelapan, terapi antibiotik dan antiseptik diberikan bergantung pada luas dan beratnya penyakit, misalnya dengan pemberian akromycin 250 mg sebanyak 3 atau 4 kali per hari. Yang kesembilan, bila furunkel terjadi secara menetap atau berulang atau dalam jumlah yang banyak, maka kaji faktor predisposisi adanya diabetes mellitus. Yang ke-10, bila furunkel disertai demam, berikan antibiotik sistemik. Dan yang terakhir yaitu, jika infeksi berat atau pada area berbahaya, dosis antibiotik maksimal harus diberikan dalam bentuk parenteral. Patofisiologi. Infeksi dimulai dari peradangan pada folikel rambut pada kulit atau folikulitis, yang menyebar pada jaringan sekitarnya. Radang nanah yang dekat sekali dengan kulit disebut dengan pustul. Kulit di atasnya sangat tipis, sehingga nanah di dalamnya dapat dengan mudah mengalir keluar. Sedangkan bisulnya sendiri berada pada daerah kulit yang lebih dalam. Contoh macam-macam obatnya itu, yang pertama ada diprogenta, yang kedua ada fusigra, yang ketiga ada gentamicin, yang keempat ada cefalaksin, dan yang kelima ada fuson, dan masih banyak lagi macam-macam obatnya. Baik, itulah penjelasan tentang penyakit infeksi dan salah satu jenis penyakitnya yaitu furunkel atau bisa disebut dengan bisul. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.